Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dalam program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang memiliki nilai sosial yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ririn, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Regina. Mbak Ririn, aku ingin dapat ceritanya langsung dari Mbak Ririn mengenai Mbak Ririn ini salah satu pendiri dari Yayasan Sahabat Peduli. Sebenarnya apa sih Yayasan Sahabat Peduli itu? Iya, Yayasan Sahabat Peduli itu sebenarnya berawal dari suatu komunitas. Jadi kita kegiatannya sebenarnya komunitas dalam bentuk sama sepertinya filantropi. Kita berawal bertemu sejak 2008 kalau tidak salah. Diawali dengan kegiatan berlebaran bersama anak yatim. Gitu. Jadi awal ceritanya salah satu teman kita, Bayu Gautama, menulis di suatu milis Darut Tauhid tentang betapa ramainya panti asuhan dikunjungi oleh saudara-saudaranya begitu di saat Ramadan. Di saat Ramadan ramai sekali kan. Yeah. Berlomba-lomba ya Mbak? Berlomba mencari pahalanya. Cuman banyak kita juga lupa saat lebaran mereka yang ada dalam panti itu tidak dikunjungi. Itu ternyata wajar ya karena setiap kita berlebaran dengan keluarga masing-masing ya. Jadi hari lebaran tentunya yang tadinya mereka rasakan ramai sekali di Ramadan mendadak sepi di saat hari lebarannya. Itu sebenarnya intinya. Jadi di milis itu diajak yuk kita berlebaran datang ke panti begitu ya saat itu. Jadi kita ngumpul yang tadinya yang nggak kenal satu dengan lainnya, hanya kenal di milis itu, lalu kita bertemu, kita rancang acara itu. Lalu hari kedua, karena hari pertama tentu susah buat kita karena masing-masing kita dengan keluarga gitu ya. Itu di tahun 2008? 2008. Itulah 2008 pertama kita mengadakan lebaran bareng anak yatim gitu. Dan alhamdulillah sampai dengan lebaran tahun lalu kita masih mengadakannya. Jadi salah satu kegiatan rutin tiap tahun kita lebaran bareng anak yatim gitu. Kita singkat agak-agak alay gitu, kita jadi lebay gitu ya. Tapi dalam positif way gitu lebaynya. Itu utamanya. Sehingga tahun 2008 kita berembuk lagi, 2009 kita berembuk lagi secara lebih serius, kita membentuk suatu yayasan. Tujuannya sebenarnya dibentuk yayasan itu supaya kita lebih akuntabel dalam penerimaan amanahnya tentunya kan, akuntabel, transparan gitu kan, bisa dilihat, dan dana yang masuk ke amanah-amanah itu tuh dari donatur itu masuk ke rekening atas nama yayasan, bukan nama pribadi ya. Karena kita sudah punya legalitas. Dimanapun juga trustnya ya, kalau kita bicara rekening pribadi. Iya, utamanya bisa jadi mungkin banyak di luar sana itu saudara-saudara kita yang ikhlas gitu, tidak menanyakan, tapi tanggung jawab yang lebih berat buat kami sebenarnya nanti akhiratnya. Akhirnya sebenarnya kekhawatirannya buat kami gitu loh, bukan hanya kepada buat donatur, sehingga kita paksakan untuk bikin yayasan itu. Alhamdulillah berjalan sampai dengan sekarang, yaitu lebay itu menjadi agenda utama kita tiap tahun. Lebaran bareng anak yatim. Lebay gitu. Nah itu rutin kita laksanakan. Alhamdulillah sampai sekarang yayasan masih berjalan, aktivitas juga masih ada, walaupun di dalam yayasan sebenarnya nggak ada petugas khusus atau yang kita karena kita bicara kegiatan sosial ya. Sosial. Jadi pengurus ini di dalamnya semua adalah pekerja, karyawan, karyawati, ibu rumah tangga juga ada gitu. Jadi nggak ada yang full time mengurus yayasan. Jadi total sudah ada berapa orang di dalamnya? Yang rutin itu 10 sampai 15 orang yang rutin kita. Sekarang sudah sampai seluruh Indonesia atau masih di Jakarta aja? Kita Jakarta, Jawa Barat gitu ya. Kalau bisa bencana kita waktu Padang juga sudah, di Jawa Tengah juga, lalu kita ada beberapa kegiatan yang berbagi kepada kaum muslimin di NTT, kita karena kebutuhan mereka itu banyak mualaf di sana. Di NTT ya? NTT, mualaf di sana itu yang fasilitas atau kebutuhan untuk ibadahnya itu masih kurang. Sebenarnya nggak terlalu hal yang besar yang mereka minta dari kita. Mereka hanya meminta tolong kami dibantu mukena misalnya gitu, sarung, baju takwa gitu, atau
Al-Quran gitu ya, hanya untuk mensupport mereka lebih bersemangat lagi dalam ibadahnya gitu. Alhamdulillah beberapa kali kita kirim ke sana gitu. Kalau kegiatannya selain Ramadan dan Lebaran secara regulernya apa Mbak dari Yayasan Sahabat Peduli? Secara reguler itu dalam perjalanan waktunya itu memang sih sebenarnya dari awal kita berdiri kita nggak punya kegiatan yang khusus atau kita agendakan gitu, sedangkan enggak. Jadi hampir semua program yang kita adakan itu tuh dibentuk dalam perjalanan kita gitu ya. Kita menemukan misalnya dari beberapa anak yatim gitu, misalnya dari acara lebay gitu misalnya, atau misalnya kegiatan dari bencana juga gitu, atau ada yang anak-anak yang sakit gitu kan. Sepertinya kita merasa kita jauh sekali ya gitu ya mensupport saudara-saudara kita itu. Akhirnya kita sadar kalau kita juga harus lihat dong, lebih utamanya tetangga-tetangga kita gitu. Akhirnya yang terdekat utamanya memang. Tapi seberapa besar kita bisa mensupport yang terdekat itu, apakah sama besar kita mensupport pada saudara-saudara kita yang jauh gitu kan. Akhirnya kita membentuk suatu cara di mana setiap pengurus itu mengirimkan atau merekomendasikan anak-anak yatim, anak duafa yang membutuhkan bantuan sekolah. Jadi setiap pengurus itu dari tetangga-tetangganya dia harus tengok-tengok tuh kan, kita cari mana yang membutuhkan, dari situ terkumpul lah. Jadi setiap pengurus membawa misalnya berapa anak gitu. Dari situ akhirnya kita rutin membantu sekolah, walaupun misalnya dari pemerintah sudah ada BOS gitu misalnya, tapi kan kebutuhan ternyata tidak hanya itu gitu. Kira kita itu rutin juga. Menjadi gitu. salah satu agenda regulernya. Oke. Sekarang kalau effortnya sendiri gimana Mbak? Artinya sudah mendapatkan apa yang kita bantu. Nah, untuk mencari bantuannya itu kan nggak semua donatur ya. Benar. Kita bicara donatur yang benar-benar yang itu semua datang dari hati ya. Betul. Itu effortnya sendiri gimana Mbak? Artinya usaha apa saja yang sudah dilakukan, dan apakah memang sudah ada sponsor untuk program-program yang reguler tersebut? Setiap program kita sama halnya dengan komunitas atau kegiatan filantropi lainnya, kita mengajak calon-calon donatur, baik yang itu yang rutin ataupun yang akan gitu ya tertarik, itu dengan woro-woro kita bilang, kita ajak itu. Alhamdulillah, dan teknologi yang sekarang canggih ini semuanya kita bisa digeblas gitu. Mau media sosial bisa dipakai dengan mudahnya. Jadi untuk memblas itu utamanya kita lakukan adalah kita harus survei sih memang. Awalnya effort yang kita lakukan itu kita harus survei, kita harus melihat langsung kebutuhannya gitu. Itu balik lagi ini karena amanah. Lalu mencari donaturnya. Lalu kita belas, kita bentuk, kita survei, kita foto, kita tuliskan dalam proposal, baik itu misalnya tertulis ataupun dalam media sosial gitu secara singkat aja gitu. Kita belas dari situ, dan alhamdulillah itu responnya baik ya. Alhamdulillah sih. Mbak Ririn, aku mau nanya juga mengenai sebenarnya apa sih segala suatu kegiatan yang kita lakukan secara tulus itu kan benar-benar datang dari hati ya. Apa sih sebenarnya yang membuat Mbak Ririn akhirnya memutuskan untuk membuat yayasan ini? Tapi nanti ya dijawabnya. Sahabat Zakat TV, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya Regina Citra dan juga dengan Mbak Ririn. Mbak Ririn mau bertanya lagi mengenai apa isi hati dari Mbak Ririn yang benar-benar memutuskan untuk membuat yayasan ini. Yayasan ini terbentuk sebenarnya bukan atas nama saya pribadi gitu ya, dari teman-teman yang tadi saya ceritakan, sekelompok teman-teman itu. Kalau ditanya untuk atas nama saya pribadi itu, saya merasanya punya alasan yang
kepentingannya buat saya pribadi sih, agak selfish gitu ya saya merasanya, karena ternyata setiap yang kita lakukan kegiatan tadi itu kok lebih enaknya buat saya ya daripada mustahiknya atau daripada penerimanya. Kok saya malah lebih merasakan keuntungannya lebih besar apa gitu dari mereka. keuntungannya, ketertarikannya, dan tadi bisa dibilang untungnya buat saya pribadi. Sebenarnya apa sih yang bisa Mbak Ririn sampaikan untuk berbagi kepada teman-teman yang lain? Oke, lebih jauh dari hal material tentunya. Bisa jadi kita berbagi material, bisa jadi kita berbagi pikiran dan tenaga. Tapi sama kayak gini Mbak Regina analoginya, kalau kita liburan gitu ya, kita liburan jauh gitu, kita liburan ke tempat yang emang kita suka banget, yang udah kita pengen banget itu. Terus kita pulang dari liburan tuh seneng. Ada sesuatu lagi yang menagih gitu ya? Menagih dan bahagia gitu, seneng gitu. Saya menganalogikannya untuk saya pribadi, saya menganalogikannya setiap saya habis melakukan kegiatan-kegiatan itu, saya pikir kok sama aja kalau kayak liburan ke tempat mana gitu yang saya suka gitu kan, kok feelingnya bahagianya sampai seperti itu. Kayak gitu. Jadi bedanya lagi, jadi lebih menguntungkannya lagi tuh ternyata kalau liburan mungkin yang enaknya itu, yang senangnya itu kita pribadi gitu ya, hanya kita gitu yang kita rasakan. Tapi kita berbagi selain kita ada saudara lain yang juga sama senangnya gitu. Jadi itu lebih apa ya, trigger buat kita gitu. Jadi kayak apa ya, ketagihan ya. Ya artinya ya, udah jadi keenakan ya, keenakan. Gitu. Jadi kita pengen lagi gitu. Terus jadi, mencari lagi dan anak-anak yatim piatu dan duafa yang perlu dibantu. Betul. Jadi sebenarnya juga akhirnya kalau kita melihat banyak di lapangan itu, ternyata banyak sekali yang kita bisa lakukan gitu kegiatannya. Misalnya kalau kita cari ide gitu, program apa nggak hanya sebatas misalnya untuk sekolah gitu ya, ternyata enggak, misalnya pengembangan masyarakat yang lain, ternyata banyak banget isu yang kita bisa lakukan gitu. Jadi akhirnya memang kreatif ya, kalau saya melihat itu, selain memang kita punya feeling lebih senang, lebih happy gitu ya, terus kita jadi lebih kreatif. Semakin kreatif itu apalagi yang bisa kita lakukan untuk mereka ya. Dan ternyata banyak soalnya. Nah, saya juga pernah dengar katanya Yayasan Sahabat Peduli ini juga bekerja sama dengan beberapa instansi ya, bahkan produk. Bisa ceritain nggak Mbak? Apa saja waktu itu programnya? Yang saya bisa ceritakan itu, kita pernah mengadakan program atau kegiatan namanya Life Skill Camp. Itu suatu kegiatan di mana kita memberikan life skill, basic skill kepada anak-anak marginal. Itu untuk beberapa hal, karena kita waktu itu usia berapa anak-anak marginal? Anak-anak remaja. Targetnya remaja itu karena memang banyaknya remaja pertama untuk, itu lapangan pekerjaan ya. Betul. Tujuannya itu untuk mereka punya skill yang mana mudah untuk mereka mengetuk tempat-tempat di mana saya punya skill, jadi saya bisa jadi pekerjanya gitu kan. Daripada mereka ngamen di jalan atau meminta-minta gitu misalnya ya, tapi lebih dari itu mereka punya skill yang mereka bisa jual gitu kan. Akhirnya waktu itu kita pilih gitu, kita mau kasih skill apa gitu yang mudah diterima di usaha-usaha di luar sana. Itu kita memutuskan waktu itu, ya gimana kalau misalnya banyak motor kan sekarang kan, reparasi motor atau handphone nih lagi banyak, servis handphone misalnya gitu, bahkan sablon, cuci motor pun juga cuci motor, gitu aja kan sebenarnya banyak demand-nya ya. Akhirnya ya salah satu karena motor itu alhamdulillah dapat support dari Yamaha waktu itu. Kita bentuk kerjasama gitu, ada support, Yamaha sangat support gitu waktu itu. Terus kerjasama juga dengan Dompet Duafa waktu itu juga, karena mensupport untuk kegiatan lainnya seperti servis handphone sama sablonnya gitu. Jadi yaitu karena kita di dalam ini pengurus filantropi, kita masing-masing punya kegiatan gitu, kantor, karyawan atau ibu rumah tangga, masing-masing akhirnya punya akses yang kita daya gunakan gitu, akses kita gitu. Salah satunya misalnya ada teman yang kenal di Yamaha misalnya gitu, teman yang mana ya kita sebarkan proposal, kita mengajak, kita tukar pikiran, kita akhirnya terbentuk kerjasama gitu. Salah satunya itu, harapan kita sebenarnya anak-anak itu jadi ya intinya punya skill, atau lebih dari itu mental mereka berubah. Harapannya tidak hanya berani meminta, tapi mereka harus bisa
punya harga diri, bahwa mereka bisa mendapatkan hasil dari keringatnya. Bisa bersaing. Insya Allah, mudah-mudahan itu agak berat sih kalau saya sejujurnya itu agak berat. Tapi paling tidak yang buat minimum harapan kita itu adalah itu gitu, mereka bisa diterima dengan mudah, bekerja dengan basic skill yang mereka punya gitu, dengan cara pandang mereka bahwa mereka harus bekerja gitu, bukan meminta. Bukan menjadi orang yang meminta-minta. Mbak, kalau untuk pengalaman sendiri bagaimana? Artinya kan ketika kita merangkul kaum duafa atau anak yatim piatu, pasti kan terkadang ada terjadi yang penolakan yang membuat mereka tidak percaya, seperti itu ya. Artinya mereka sendiri juga merasa kita sudah ada yang bantu kok. Pernah nggak ada pengalaman seperti itu? Pengalaman itu penolakan mungkin nggak se ekstrim penolakan, definisi penolakan itu ya. Misalnya gini, dari beberapa pengalaman yang kita alami itu, misalnya kita mau coba bantu anak sekolah misalnya, delala anak itu ternyata harus bekerja untuk mensupport keluarganya, menjadi salah satu tulang punggung. Iya gitu. Itu sebenarnya akhirnya penolakan menjadi dilematis buat kita kan. Jadi buat kita juga akhirnya itu banyak sekali kasus itu ternyata gitu loh. Jadi saya nggak tahu apa disebutnya itu mau eksploitasi anak atau apa, saya nggak tahu gitu ya. Tapi emang realitanya seperti itu. Realitanya seperti itu kalau kita mau bilang ekstrim gitu ya. Tapi akhirnya memang membuat kita itu, ya itu balik lagi kita kreatif, kita buat pikir gitu. Artinya yang kita bantu itu nggak hanya anaknya harusnya, ternyata gitu. Akhirnya mungkin kita juga ini juga terkait dengan bagaimana penyediaan pendapatan buat keluarga kan. Jadi akhirnya ada sedikit upaya, paling tidak pemikiran bagaimana sih sebenarnya kalau anak itu bisa bekerja, diizinkan oleh keluarganya untuk sekolah. Artinya keluarga sendiri itu harus bisa juga mandiri tanpa bergantung kepada anaknya. Kalau enggak, anak itu nggak akan pergi ke sekolah gitu sampai kapanpun. Tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Akhirnya ya itu tidak support yang kita berikan itu akhirnya nggak sustain, nggak berlangsung terus gitu, karena ada akhirnya dia harus stop gitu kan, harus buat keluarganya. Atau misalnya diberikan kegiatan yang ada produknya, hasilnya bisa dijual gitu kan, jadi ibunya bisa menghasilkan uang, anaknya bisa support yang dari kita buat beasiswa anaknya tetap jalan, nggak diputus karena untuk support keluarganya gitu. Jadi sih salah satu kenapa latar belakang saya pribadi membuat gimana kita produksi mukena gitu, misalnya gitu ya, karena saya melihatnya itu salah satunya alasannya. Iya kasihan ya anak-anak ini gitu kan, harusnya mereka hanya sekolah saja, fokus gitu kan, belajar aja. Tapi karena keluarganya belum mandiri secara finansial, mereka harus menanggung beban tersebut. Enggak ya itu, kalau menurut saya ibunya yang kita bisa bilang Mbak Ririn sebagai pelaku perubahan, tetapi juga masih banyak yang Mbak Ririn lakukan ya. Katanya juga membuat suatu usaha di bidang mukena atau garmen atau apa ya, kalau nggak salah seperti itu ya. Kita akan ngobrol lagi ya Mbak mengenai usaha-usaha Mbak Ririn yang lain. Sahabat Zakat TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, kembali lagi bersama saya dan juga Mbak Ririn. Mbak Ririn, membuat seseorang semakin kreatif itu nggak gampang loh. Artinya apalagi di balik kreatif yang Mbak Ririn lakukan itu adalah suatu usaha yang memberikan peluang untuk orang-orang yang tidak mempunyai keterampilan. Bisa ceritain nggak Mbak, awalnya mukena ini ada? Sejujurnya belum banyak yang bisa saya ceritakan. Ini pada tahap ide yang muncul,
karena perjalanan kegiatan di yayasan yang membuat kita jadi semakin kreatif tadi ya. Kreatif tadi itu gitu, yang pada akhirnya memang ternyata ibu-ibunya gitu yang harus kita support. Saat menemukan hal-hal di lapangan seperti itu, terpikir buat saya gitu ya, harus yang disupport itu ternyata orang tuanya. Dalam hal ini karena saya perempuan dan saya punya hobi menjahit gitu, saya pikir yang saya bisa lakukan hanya hal itu gitu ya, sehingga mencoba bagaimana mengkaryakan orang tuanya itu, dalam hal ini ibunya gitu, dimana tidak sedikit juga ada mereka juga misalnya yang janda, ada mereka juga yang memang tidak punya skill yang mumpuni untuk misalnya bekerja di perusahaan apalah gitu kan. Jadi saya berpikirnya apa yang bisa kita lakukan untuk support mereka dan dengan periode yang jangka panjang gitu ya, yang lebih sustain gitu. Saya terpikir itu mukena salah satunya juga karena mudah dijahit, nggak perlu yang nggak ribet gitu, potong sana potong sini gitu, karena saya juga nggak bisa soalnya kalau ngajarin pola, saya lempeng aja kalau bisa jahit ya lurus aja gitu kan, nggak bisa belok-belok gitu, itu saya belum bisa. Jadi itu skill yang saya rasa kalau orang punya kemauan yang nggak usah maksimal aja bisa gitu kan. Jadi saya pikir kenapa enggak ya ibu-ibu itu kalau saya cuma sekedar ajarin gitu aja sih pasti bisa lah ya gitu. Terus saya mikir apa gitu, yang lurus ya paling mukena, karena mukena itu juga salah satunya itu salah satu syiar gitu ya gitu. Selain memang tren saat ini hijab, mukena gitu kan, macam-macam peralatan perlengkapan sholat gitu kan, perempuan itu banyak sekali lah. Dan mukena itu salah satu yang memang menarik gitu kan. Jadi saya pikir yang gampang dijahit, yang bisa dikerjakan dengan minimum skill dari ibu-ibu ini, dan membuat salah satu syiar juga gitu kan, membuat orang mungkin lebih enak kalau punya mukena yang nyaman gitu untuk sholat gitu. Saya pikir itu gitu. Jadi agak tricky cari kegiatan yang bisa 2-30 terlampau ini gitu kan. Saya pikir itu, dan kita tapi bisa kan balik lagi ke positif way ya, positif way insya Allah gitu ya. Dan itu bisa mengkaryakan, nggak usah jumlah yang besar, yang masif, nggak perlu gitu. Dan itu untuk kita yang karyawan yang juga dananya nggak berlebihan gitu, itu bisa juga disupport dari itu gitu kan. Itu untuk dananya sendiri memang murni kocek pribadi? Iya, jadi dana, tenaga, ide gitu kan. Terus cara membagi waktunya bagaimana? Mbak Ririn sendiri kan juga bekerja di salah satu perusahaan ya, artinya membagi waktu untuk mengajari mereka, untuk menjahit, bahkan mungkin nantinya untuk membeli bahan mukenanya dan lain-lain. Betul, memang sejujurnya nggak mudah Mbak Regina, sejujurnya gitu ya. Saya nggak akan bilang mudah, tapi gini, saya pikir gitu, kita nggak akan pernah mudah kalau kita pikir itu nggak mungkin gitu kan. Kita nggak pernah punya waktu kalau kita tidak mengadakannya. Karena gitu. Gimana pun juga memang kita yang mengatur. Akhirnya gitu. Jadi kita bisa bilang kita paksain gitu. Kita akhirnya balik lagi ke kreativitas tidak hanya melulu membentukkan sesuatu, tapi karya, juga waktu juga kita bisa kreatifkan gitu kan. Kalau hal itu sangat penting, kalau saya pikir kalau hal itu sangat penting pasti waktunya ada. Jadi kalau itu penting buat saya gitu, semestinya saya bisa mengadakan waktu itu. Jadi saya main-main logika aja, main-main pikiran saya aja, biar yang tadinya banyak juga, walaupun misalnya nggak sibuk, malas pasti ada, misalnya gitu kan, malas pasti ada. Tapi maksudnya ya udah balik lagi, kalau ini penting nggak buat saya gitu. Kalau ini penting buat saya, manfaatnya untuk orang banyak. Iya, insya Allah. Paling tidak saya balik lagi, paling tidak saya happy dengan melakukan itu. Manfaatnya ternyata banyak. Kita yang pelakunya, bukan penerimanya justru kan. Jadi akhirnya saya berpikirnya in my selfish way gitu, saya jadi ngerasa saya yang diuntungkan bukan mereka gitu. Jadi kenapa tidak diadakan waktu itu. Akhirnya gitu sih, untuk mentriki gimana biar itu terlaksana. Mbak, perjalanan aku balik lagi ke Yayasan Sahabat Peduli, perjalanannya sudah cukup lama ya, mungkin sekitar 6 tahun. Iya, lebih kesan dan pesan, suka dan dukanya apa aja sih Mbak? Banyak sukanya sebenarnya, bukan berarti dukanya nggak ada, sukanya ada. Duka yang paling berat saya rasa itu adalah memang balik lagi waktu, menyamakan waktu. Jadi setiap kita yang punya kegiatan, individu masing-masing punya kegiatan, waktunya masing-masing penuh, menyamakan waktu itu sulit. Akhirnya
tidak mudah dalam mengambil keputusan atau tidak mudah ya menyamakan persepsi. Tapi syukur alhamdulillah kita punya teknologi, kita punya email, kita punya bisa dengan teknologi kita berkomunikasi gitu ya, kita punya grup untuk BBM gitu segala macam, itu untungnya alhamdulillah ada. Jadi kita memanfaatkan itu. Jadi sebenarnya sudah tidak jadi masalah lagi, walaupun sebenarnya untuk bertemu duduk langsung dalam satu meja itu lebih mempermudah gitu. Sayangnya waktu kita nggak ada. Di luar itu saya tidak melihat kesulitan lain gitu ya. Di luar itu adalah senangnya gitu, karena secapek-capeknya kita dari mulai persiapan sampai dengan selesai kegiatan itu, misalnya satu program itu, iya gitu loh, kayak hilang melihat senyum bahagia dari orang-orang banyak yang benar-benar membutuhkan uluran tangan kita tuh rasanya beda sekali. Beda sama seperti habis pulang liburan gitu. Senangnya kayak gitu kayak gitu sih. Terus kalau harapan dari sahabat peduli sendiri apa Mbak? Artinya apakah pernah menjalin kerjasama dengan pemerintah tapi tidak berjalan dengan baik? Pernah terjadi seperti itu? Atau memang sampai saat ini belum pernah ditengok situ oleh pemerintah? Awal kita melakukan kegiatan ini yang saya ceritain 2008 tadi, sebenarnya dasarnya dari apa sih yang kita bisa lakukan gitu ya. Kenapa harus nunggu? Terus ya kalau kita bilang kita pengen menjadi manusia yang paling bermanfaat gitu, ya udah kita lakukan aja gitu. Baik itu pemerintah akan support apa tidak, sebenarnya kita nggak melihat itu gitu. Maksudnya bukan karena skeptis atau apa, tapi karena memang kita niat kita pengen melakukan apa yang kita bisa lakukan. Itu nanti kalau misalnya ada kerjasama gitu, diajak kerjasama sih alhamdulillah gitu ya. Tapi sebelum itu terjadi pun itu bukan misi kita juga gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Jadi toh kita juga nggak bisa menawarkan suatu kegiatan yang apa ya, dedikasi penuh waktunya gitu, karena kita punya kekhawatiran kalau kita bekerja sama dengan institusi yang besar itu kita akan jadi dituntut ada time demanding nanti di situ kan. Jadi buat kita juga kita akhirnya kita tahu diri, aduh kita nggak bisa nanti kalau kayak gitu. Jadi kita melakukan yang semampu kita, semampu waktu kita, semampu dana kita, semampu kapasitas kita deh, itu aja sih. Tapi artinya tetap dilakukan secara sustainable. Sustainable itu harapan kita, istiqomah gitu, tetap itu harapan kita pasti. Karena ya balik lagi, yang senang kita kok gitu. Pernah melihat sesuatu yang sangat ironis kah? Kita melihat banyak Pak. Cerita dong Mbak. Apa ya? Saya tuh saya ambil salah satu contoh misalnya, nggak jauh dari Jakarta ya, kayaknya 2009 apa 2010 waktu itu kita menemukan anak usia belasan gitu ya, yang beratnya sangat minim gitu, busung lapar, dan itu nggak jauh dari sini. Kan kayak halo, orang pada kemana sih gitu kan. Jadi kayak dia nggak bisa bergerak, saking nggak ada tenaga kan, badannya cuma tinggal tulang aja, nggak ada, dia badannya udah sampai kayak kelipet gitu ya. Sebenarnya ya seusianya dia tuh udah lari kemana-mana gitu. Yang buat saya ironis itu gitu loh, itu kan nggak jauh dari kita ya. Itu kita nggak usah kayak kita naik pesawat berapa jam gitu ya, deket banget ya gitu kan. Terus itu gitu ya, yang akhirnya kita harus berbuat gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi kita coba bantu gitu dengan support banyak orang gitu tentunya gitu. Terus kita juga melihat beberapa hal lain yang juga kita bisa bantu di situ gitu. Misalnya mereka nggak punya sanitasi gitu kan, itu balik lagi itu tuh nggak jauh dari Jakarta, di lingkungannya nggak punya sanitasi, itu kan konyol gitu kan kayaknya ya. Terus air juga susah gitu kan kalau kayak gitu gitu. Kalau kering mereka harus ke sungai yang jalannya jauh gitu. Itu sulitnya gitu. Yang sementara satu sisi masjidnya ada gitu Mbak gitu, sedih gitu kan, maksudnya jadinya
Ya banyak sebenarnya kita kalau saja kita mau ke lapangan itu ya sepertinya banyak sekali yang harus kita lakukan, yang bisa, bukan harus, yang bisa kita lakukan itu banyak gitu. Itu sih yang maksudnya jadi yang ngeliatnya aduh gitu, itu kan nggak jauh banget dari kita ya gitu. Mungkin itu menjadi salah satu yayasan Sahabat Peduli sampai hari ini tetap berdiri ya. Insya Allah, melihat sekeliling kita tadi. Mbak Ririn, rasanya banyak sekali ya sebenarnya yang kita sampaikan untuk masyarakat luas gitu loh tentang kejadian yang sebenar-benarnya gitu loh. Tapi ternyata waktu juga sudah habis. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi lebih banyak dan tetap sukses untuk Yayasan Sahabat Peduli. Terima kasih doanya. Sahabat Zakat TV, itulah tadi salah satu pelaku perubahan kita, Mbak Ririn. Dan balik lagi, kalau bukan kita siapa lagi? Itulah yang benar-benar harus kita lakukan saat ini dan sampai ke depannya untuk menciptakan manusia yang lebih baik dan juga untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah di sekeliling kita. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan tema dan narasumber yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.